Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia bila pada pagi hari ini kita bertemu melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Namun sebelum kita mau merenungkan, membaca akan firman Tuhan, marilah kita minta dan mohon tuntunan daripada Roh Kudus untuk supaya menuntun kita semua untuk mengerti dan memahami, dan akhirnya kita semua boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh dipertemukan, kami boleh sebentar akan membaca, merenungkan, dan kami juga akan boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan pimpin, mau tolong lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan sendiri yang sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang diucapkan, apa yang diberitakan adalah benar-benar kuasa dari Roh Kudus yang menolong sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema doa pagi pada hari ini, ikut Tuhan Yesus bukan yang lain. Bacaan saya ambilkan dari surat Yudas. Saya mau bacakan dari ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya mau bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Adapun kamu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab
mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, surat Yudas ini adalah ditulis oleh Yudas. Yudas adalah bukan Yudas Iskariot, ya. Yudas di sini adalah Yudas, saudara daripada Yakobus dan juga saudara daripada Tuhan Yesus. Nah, surat ini adalah pada saat itu Yudas dia menguatkan iman kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada Injil Yudas, itu beda dengan apa yang kita baca pada saat pagi hari ini. Kalau Injil Yudas itu ada ajaran yang gnostik atau ajaran yang tidak menerima bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas untuk hal itu. Namun di dalam hal ini surat atau Yudas dia mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan bahwa di akhir zaman ini banyak orang sudah dia melepaskan akan imannya karena banyak sekali godaan dan juga tawaran yang mereka hadapi. Mungkin karena desakan ekonomi, mungkin juga karena desakan penderitaan yang dia alami. Penderitaan itu bisa juga merupakan sakit penyakit karena dia sudah sakit lama dan tidak kunjung sembuh. Dia melepaskan keimanan dia dan dia tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, banyak juga karena tekanan ekonomi, karena keinginan keegoisan mereka, dia juga bisa terhiur. Dia menerima akan jalan yang lain. Mungkin itu jalan pintas, mungkin itu jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Namun pada saat pagi hari ini surat Yudas ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita tergiur, janganlah kita melepaskan keimanan kita kepada Kristus di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Pada waktu hari Senin kemarin, saya membesuk atau berkunjung kepada salah seorang saudara saya yang menderita sakit. Pada saat itu, kurang lebih bulan yang lalu, bulan Agustus, dia mengalami syok, yaitu tidak sadarkan diri. Nah, pada saat tidak sadarkan diri, keluarga sudah menangis. Keluarga sudah, dia betul-betul mohon pertolongan dengan Tuhan. Selama 2 hari dia tidak sadarkan diri. Dan pada saat pagi hari jam 2 pagi dia sadar. Nah, pada saat kemarin kami bertemu dengan dia bercerita. Pada saat dia syok atau dia tidak sadarkan diri, ternyata dia mengalami sebuah alam yang berbeda, di mana dia masuk alam. Di situ dia melihat orang yang tidak berbentuk orang. Dia melihat binatang yang tidak berbentuk binatang. Dia juga, selain itu, dia juga dibawa ke suatu alam yang indah, yang bagus. Nah, pada saat dia sedang di alam yang lain itu, ada suara yang mengatakan, "Ayo, ikut saya saja." Tetapi saudara saya ini, dia mempunyai iman yang teguh. Biarpun pada saat itu adalah dia di bawah alam sadar, namun dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga pada saat dia diajak oleh suara yang mengajak dia untuk ikut, dia mengatakan, "Tidak, saya mau ikut Yesus." Suara itu dia teriakan berkali-kali sampai di dalam ruangan ICU itu terdengar sangat keras, dan sampai keluar ruangan pun orang mendengar, "Yesus, saya ikut Yesus." Sampai perawat yang di luar pun berkata dengan saudaranya, "Siapa itu yang dicari? Coba dihadirkan ke sini, karena dia mau ketemu." Nah, namun saudara-saudara yang ada di ICU itu sudah tahu bahwa saudara saya ini, dia memanggil nama Yesus. Ternyata apa? Kondisi tersebut yang saudara saya ini ceritakan, bahwa dia di alam lain itu dia diajak oleh suara untuk mengikut dia. Namun dia tetap, "Saya mau ikut Yesus, ikut Yesus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam surat Yudas pada saat yang kita sudah baca tadi, di sini Yudas pun juga mengingatkan kepada kita supaya kita selalu berpikiran, selalu memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita,
baik di dalam mungkin kita sedang kondisi sakit, tetaplah kita jangan lepaskan satu nama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dialah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Seperti saya mau bacakan lagi di dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 21. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Seperti saudara saya tadi, dia tetap biarpun dia di bawah alam sadar, karena pada saat dia sadar, dia tetap berpegang teguh pada Yesus. Sampai di bawah alam sadar pun dia tetap berpegang teguh kepada Yesus. Dan akhirnya jam 2 pagi dia siuman. Dan saudara saya juga mengatakan, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan pertolongan sehingga saudara saya tadi juga boleh mendapatkan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita yang masih menapaki di dalam kehidupan ini, memang seringkali ada sesuatu yang tidak terjangkau, yang kita merasa tidak mampu, yang kita merasa jenuh mungkin karena kita sudah sakit terlalu lama. Mungkin karena kita sudah jenuh dengan ekonomi yang terpojok. Tetapi marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti di dalam surat Yudas ayat yang ke-23. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, bukan yang lain. Karena Dialah yang akan membawa kita kepada kemuliaan, kekekalan, damai ada bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita semua mau masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan merenungkan terlebih dahulu akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Di saat kita sedang susah, di saat kita sedang duka, di saat kita sedang berputus asa, jangan kita lupakan satu nama yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, kedamaian, kekekalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami boleh diingatkan untuk kami selalu dekat, untuk kami selalu ingat akan nama Yesus. Karena Engkaulah yang membawa kita ke dalam kekekalan, kedamaian, kesukacitaan, dan kehidupan yang abadi. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau juga akan menolong semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan doa pagi pada saat pagi hari ini. Kiranya Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua untuk kami selalu mau tinggal tetap, mau selalu ingat, mau selalu ikut kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati bila mana ada proses untuk pemilihan pilkada di berbagai tempat secara serempak. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan sehingga pemilihan umum pilkada boleh berjalan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pejabat yang terlibat di dalamnya. Tuhan menolong sehingga mereka boleh berbuat yang benar-benar adil dan bijaksana. Dan semuanya saya percaya bahwa Tuhan yang menetapkan sehingga mereka boleh menduduki jabatan di dalam pilkada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ini, baik pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintahan daerah RT RW, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada di dalam gereja Gatot Subroto Purwokerto ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan menolong setiap program, setiap komisi. Kiranya Tuhan akan memberkatinya, sehingga semua program boleh terlaksana oleh karena berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua sekolah baik di bawah Yayasan YP3K maupun TK Kasih Ibu. Kiranya Tuhan memberkati baik yayasan, guru, dan juga seluruh anak-anak didik. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka juga boleh menjadi saksi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin dalam kondisi yang sakit atau mungkin lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong, menyertai. Kiranya Roh Kudus akan turun bersama dengan mereka. Di dalam kehidupan mereka boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap teguh di dalam mereka mengiring kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan juga memberkati mereka yang sedang berduka. Tuhan tolong menyertai. Kiranya mereka juga boleh mendapatkan penghiburan, pertolongan yang daripada Tuhan. Kami ingat juga Tuhan untuk keluarga daripada Oma Simon. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil Oma Simon, kiranya Tuhan juga akan memberkati di dalam setiap acara penghiburan, baik acara tutup peti maupun acara penguburan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati
Kami semua jemaat-Mu Tuhan, mungkin kami ada yang dalam kondisi kesusahan. Mungkin kami ada yang di dalam kondisi kurang atau mungkin ekonominya yang sedang terhimpit. Kiranya Roh Kudus mau tolong mereka, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya aktivitas kami baik pada hari ini dan sampai seterusnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Baik kami yang bekerja, baik kami yang dinas, maupun kami yang beraktivitas baik di kebun, baik di petani ataupun yang lain, di perikanan. Tuhan memberkati sehingga mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus, supaya boleh mereka mengajak bahwa ikut Tuhan Yesus saja, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang bekerja menolong setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita semua. Amin.